Zenfone 10 atau Zenfone 10. Ya udah generasi ke-10 nih. Ngomong-ngomong, Zenfone dari Asus beberapa tahun lalu meyakinkan untuk hanya bermain di smartphone flagship. Maka dari itu kita nggak heran kenapa ngelihat Asus nggak pernah bermain di handphone 2 jutaan, 3 jutaan, atau bahkan untuk seri yang tengah-tengahnya gitu ya. Asus Indonesia sudah sepakat hanya bermain di smartphone flagship aja, termasuk di Zenfone 10 dan ROG Phone. Dengan begitu, spek yang mereka berikan juga nggak tanggung-tanggung nih Bray. Jadi kita bahas aja langsung spesifikasi dari Zenfone 10 Indonesia. Ukuran layarnya di 5,9 inci, dimana ukuran ini sangat compact untuk orang yang suka dengan layar handphone yang kecil atau body handphone yang kecil gitu ya. Karena kalau handphone kadang yang ukurannya lumayan gede di 6 incian ke atas, itu kalau kita masukin ke saku celana agak terganggu ya, apalagi kalau kantong celananya agak sempit, nanti yang ada handphonenya malah nyondol keluar dari kantong. Dan kalau kita sedang duduk gitu, handphonenya agak mengganggu di saku celana tersebut. Nah, untuk ukuran layar yang segini bisa dipastikan tidak akan mengganggu ketika dimasukkan di saku celana kita ya. Ukuran layar yang digunakan yaitu AMOLED, pastinya AMOLED yang menghasilkan warna bening dan clean gitu ya. Resolusi layar Full HD Plus, refresh rate di 144 Hz. Ada upgrade dari versi Zenfone sebelumnya. Kecerahan layar maksimal di 1100 nits. Ya, ini cukup terang untuk digunakan di outdoor. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 atau 8 Gen 2, dimana Snapdragon 8 Gen 2 ini masih yang paling tertinggi di tahun ini sampai video ini dibuat. Pilihan RAM-nya ada dua di 8GB dan 16GB. Internal storage-nya ada di 128GB dan 256GB. Tinggal konsumen aja yang menyesuaikan sesuai dengan budget dan kebutuhannya. Tinggal pilih RAM berapa aja yang masuk harganya. Android-nya sudah menggunakan Android terbaru, pastinya Android 13. Jadi Android terbaru ini gunanya untuk lebih lancar ketika membuka aplikasi-aplikasi di Play Store ya, karena aplikasi di Play Store itu sering update yang harus mendukung Android terupdate juga untuk digunakannya bisa lancar, tidak force close atau close tiba-tiba ketampilan layar home gitu ya. Kamera belakangnya ada dua lensa. Untuk lensa utamanya menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 dan sudah dibekali dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Nah, yang artinya OIS ini kalau digunakan untuk foto malam kayak gitu akan bagus hasilnya karena dia menstabilkan jitter-jitter kecil di tangan seperti itu. Kemudian lensa keduanya 13 megapiksel untuk lensa ultrawide yang sangat berguna untuk kalau kita foto rame-rame, jadi bisa mencakup semua tanpa harus mundur-mundur terlalu jauh. Resolusi video di 8K 30fps, kalau mau ke 60fps diturunin ke 4K. Kamera selfie 32 megapiksel cukup besar untuk kamera selfie-nya, dan resolusi video kamera depannya di Full HD 30fps. Sebenarnya sangat disayangkan ya, kenapa Full HD-nya nggak dibuat 60fps, tapi mungkin Asus punya alasan untuk itu. Baterainya di 4300 mAh, yang artinya karena bodinya kecil jadi nggak bisa dibekali dengan ukuran baterai yang besar-besar ya. Untuk sampai 5000 mAh itu nggak bisa karena dimensi handphone yang kecil. USB Type-C pastinya, dan pengecasan cepatnya di 30 watt. Sinyalnya sudah 5G pastinya, dan ada IP ratingnya yaitu IP68 yang artinya tahan air. Stereo speaker, ada NFC dan fingerprintnya di bodi samping, bukan di layar. Masuk kita bahas di kelebihan dari Zenfone 10. Pertama dari ukuran handphonenya yang nggak besar, jadi bisa simple untuk dimasukin di saku kantong baju atau saku kantong celana. Yang kedua, kelebihannya sudah menggunakan layar AMOLED dan refresh rate-nya yang sudah tinggi ya di 144 Hz. Kelebihan berikutnya yaitu menggunakan chipset tertinggi yaitu Snapdragon 8 Gen 2 atau Snapdragon 8 Gen 2. Kelebihan berikutnya, kameranya menggunakan sensor Sony IMX yang artinya untuk foto di cahaya bagus atau minim cahaya itu hasilnya pasti cukup memuaskan, apalagi sudah dilengkapi dengan OIS. Kelebihan berikutnya sudah ada IP68 juga, sertifikasi tahan air, dan sudah stereo speaker juga, ada NFC juga. Itu kelebihan yang menurut aku yang sifatnya subjektif ya Bray. Langsung saja kita bahas kekurangannya dari Zenfone 10. Pertama dari resolusi layarnya yang belum 2K,
karena di jajaran kompetitornya untuk di kelas flagship sudah rata-rata menggunakan resolusi 2K. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu fingerprintnya yang tidak diletakkan di dalam layar. Padahal layar sudah menggunakan AMOLED, tetapi kenapa fingerprintnya masih diletakkan di bodi samping? Kurang lebih itu aja kekurangan menurutku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.